Selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, baik yang di rumah maupun yang hadir dalam siaran Zoom ini. Kita bertemu lagi dalam PA pada malam ini, tanggal 3 Maret 2021. Pada malam ini kita akan merenungkan pergulatan iman sang pesiara dari Kejadian 17 ayat 1 sampai 7, 15 sampai 17. Ini ada judul yang kita gumuli slide-nya ini ya. Pergulatan iman sang pesiara. Ini adalah perjalanan Abram bersama keluarganya mengikuti panggilan Tuhan untuk meninggalkan negerinya. Nah, kita sebagai anak-anak Abram juga mengikuti cara itu. Ada banyak hal yang kita pergumulkan di dalam mengikuti panggilan Tuhan, tuntunan Tuhan. Untuk itu, mari kita nyanyi bersama-sama dari PKJ 164 ayat yang pertama. Jalan hidup tidak selalu tanpa kabut yang pekat. Jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang dekat. Mungkin langit tak terlihat oleh awan yang tebal, di atasnya lah membusuk bagi kasih yang kekal. Habis hujan tampak hati bagai janji yang teguh, di balik menanti langit kasih Tuhanku. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih atas jam pemahaman Alkitab pada malam ini ya Tuhan. Di dalamnya kami boleh belajar lagi, mengikuti panggilan Tuhan, tuntunan Tuhan. Meski dalam banyak hal tidak selalu kami mengerti, kadang-kadang juga kami tidak taati, tapi biarlah Tuhan menolong kami bahwa dalam mengikut Tuhan, dalam jatuh bangun kami mempercayai panggilan-Mu, penugasan-Mu, kami boleh mengikuti cara Abram untuk pasrah kepada Tuhan sambil bertanya, bergumul, dan mempercayai Tuhan. Tolonglah kami supaya berhasil dalam perjalanan hidup di dunia yang banyak menakutkan sekarang ini. Bahwa kami tidak melepas iman padamu. Bahwa kami patuh. Bahwa kami berpegang padamu. Ajarlah kami ya Tuhan melalui kisah dari Abraham dalam Kejadian 17. Kami mohon dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baiklah saudara-saudara, kita membuka Kejadian 17 ayat 1 sampai 7 dan 15 sampai 17. Saya minta Pak Andreas ya, Pak Andreas Handrian untuk membacakan Kejadian 17 ayat pertama sampai 7, 15 sampai 17.
Baik. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abraham, dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu, namamu bukan lagi Abraham, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu." Ayat 15. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai, "Janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah. Itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya." Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa, serta berkata dalam hatinya, "Mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak?" Ya, terima kasih atas pembacaan firman. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Abraham pada usia 75 tahun dipanggil Tuhan melakukan persiarahan. Ayat 1-4. Ya, kita mesti ingat bahwa di kampungnya, di Ur-Kasdim, Tuhan datang dan menyuruh dia meninggalkan kampungnya menuju ke satu tempat. Kita sebut ini rimba kehidupan. Ya, rimba karena tidak jelas ke negeri mana, ke kawasan mana ia harus melangkahkan kakinya. Di dalam Ibrani pasal 11 ayat 8, kita mendengar bahwa Abraham menurut dan berangkat ke negeri yang tidak tahu. Tempat yang dia tuju itu tidak tahu. Kita sebut saja itu betul-betul rimba. Ya, suruh meninggalkan kampungnya menuju ke tempat yang Abraham tidak tahu. Tapi justru di dalam persiarahan itulah namanya diubah menjadi Abraham, yang maknanya bapa banyak bangsa, bapa bangsa-bangsa. Ya, dalam pasal 17 ayat 5 akan menjadi bapa banyak bangsa. Kisah hidup dan persiarahannya membuat Abraham digelari sebagai bapa semua orang percaya. Roma 4 ayat 11. Ya. Bapa kita semua. Roma 4 ayat 16. Yaitu yang percaya kepada Allah yang bekerja di dalam dan melalui Yesus Kristus. Karena ia benar-benar mengikuti panggilan Tuhan dan percaya kepada janjinya. Ya. Kita bisa bandingkan itu dengan Roma 4 ayat 19 sampai 25. Jadi kita ini yang juga percaya kepada Tuhan menurut jalur iman Abraham. Kita disebut anak Abraham yang benar-benar mengikuti panggilan Tuhan dan percaya kepada janjinya. Kita lihat dalam slide berikutnya, pergulatan iman Abraham sepanjang jalan hidup siaranya. Ya, misalnya keraguannya terhadap janji Tuhan kurang diperdengarkan oleh pengajar Alkitab atau gereja sepanjang sejarah. Ya, jadi kita lihat saudara-saudara, yang menonjol itu adalah keyakinannya pada panggilan itu.
pergumulannya kurang diangkat, kurang diperdengarkan oleh para pengajar gereja. Apakah Abraham benar-benar tidak pernah mempunyai pergumulan dalam hatinya? Tidak pernah bertanya atau meragukan perjalanan yang ia lakukan? Apakah selama ziarah itu ia bersama Sarah istrinya tidak pernah mempertanyakan kapan ini janji Tuhan dipenuhi? Ya. Nah, slide berikutnya akan menunjukkan pada kita justru pergumulan itulah yang diangkat dalam PA pada malam ini. Ya. Makanya judulnya adalah Pergulatan Iman Sang Pesiara. Ya, jadi bagaimana menurut saudara-saudara ya di rumah ataupun yang hadir di sini ya, apakah Abraham itu betul-betul hanya percaya dan tidak pernah bertanya-tanya kapan nih janji akan dipenuhi? Mungkin ada yang mau menanggapi, silakan. Ya, khusus yang hadir di dalam pertemuan ini ya. Gimana menurut Ibu Bapak? Pernah nggak muncul pertanyaan dalam diri Abraham? Ya, Pak Pendeta, saya sedikit urun rembuk saja ya. Kalau kita melihat di ayat yang ke-17, itu bukan sekedar pergumulan, tapi keraguan dan sikap sedikit meremehkan dari Abraham juga ya. Kalau nampak di situ, jadi bukan sekedar pergumulan, tapi kepercayaan, ketidakpercayaan, serta sikap meremehkan juga, gitu ya. Begitu, Pak. Itu ya, mungkinkah seorang berumur 100 tahun itu ya? Ya. Ya, betul. Kalau lihat dari yang ada tampak sekali bahwa dia juga meragukan, gitu ya. Meragukan, bahkan cenderung meremehkan, gitu kan. Ya, ya. Tertawa dan bertanya dalam hatinya, mungkinkah yang 100 tahun masih bisa punya anak gitu ya. Ayat 17. Ya, saya kira begitu. Saya kira inilah yang kurang diperdengarkan di dalam pengajaran-pengajaran. Yang kita diajar itu kan Abraham percaya dan nurut ya, berjalan. Ya, dan itu menarik. Nah, kita masuk tafsiran ayat demi ayat atau bagian-bagian dari Kejadian 17 ini. Di dalam bacaan kita, dalam yang dibaca dari Pak Andreas, dinyatakan bahwa suami istri ini akan menjadi bapak dan ibu bangsa-bangsa. Itulah makna yang terkandung dalam penggantian nama mereka. Abram menjadi Abraham, Sarai menjadi Sarah. Hal ini dinyatakan kepada mereka pada waktu Abraham sudah berusia 99 tahun. Hampir seperempat abad setelah persiarahan dimulai dalam pasal 12 itu. Ya, 75 sampai 99. Nah, selanjutnya di dalam ayat 17 tadi yang disetir Pak Sani, dikatakan bahwa Abraham sudah berusia 100 tahun dan istrinya 99 tahun pada saat itu. Ada jarak setahun, janji ini diucapkan lagi. Dan 25 tahun sejak janji itu diberikan pertama kali pada awal siarah. Jadi mereka akan menjadi bangsa yang besar melalui anak kandung mereka. Itu yang dijanjikan. Dan ini sudah 25 tahun. Ya, seperempat abad. Nah, kita mulai lihat ayat 1 dan 2. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau dan akan membuat engkau sangat banyak." Ayat 1 dan 2. Ya. Nah, penampakan ini, ya dikatakan Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Penampakan ini menyatakan kehadiran Allah. Ya, Tuhan tidak jauh, dia hadir untuk berkomunikasi langsung dengan Abraham. Tuhan
bukan Abraham yang berinisiatif atau mengambil langkah prakarsa untuk mendekat. Allah hadir bagi umatnya, anaknya yang dalam pergumulan iman. Karena janji yang diberikan sejak awal kok belum mewujud. Ya. Jadi Allah hadir di dalam pergumulan itu karena janji yang diberikan sejak pasal 12 ayat 1 sampai 4 itu, dan diteguhkan lagi di dalam pasal 15 ayat 3 dan 4. Hingga saat itu belum terwujud pasal 17. Ya, jadi pasal 12 dimulai janji, diberikan. Pasal 15 diulangi lagi. Pasal 17 diucapkan lagi, tapi belum terwujud juga. Itulah kira-kira urut-urutan janji ini ditunggu. Jadi, apakah yang akan engkau berikan? Ya, pasal 15 ayat 2. Dan engkau tidak memberikan, pasal 15 ayat 3. Itu adalah tanggapan Abram kepada Tuhan, karena saat itu ia berfirman lagi kepadanya tentang janjinya, yaitu bahwa janji bahwa akan menjadikan Abram memiliki keturunan yang banyak seperti bintang di langit, pasal 15 ayat 3. Nah, hingga usia 100 tahun belum ada titik terang tentang janji itu. Sebab itu Abram tertawa, ya, yang tadi dikatakan Pak Sani, bertanya tentang kemungkinan perwujudan janji itu. Pasal 17 ayat 17. Ayat 3 sampai 7. Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa. Dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Jadi Allah mengulangi lagi janjinya untuk membuat Abraham menjadi bangsa yang besar. Bandingkan ini dengan Galatia 3 ayat 29. Kita buka Galatia 3 ayat 29. Dan kalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Ya. Jadi, bangsa yang besar itu oleh Paulus ditafsirkan sebagai sampai kepada kita juga. Ya. Nah, kita lihat dalam tayangan ya, perjanjian itu meski tampaknya berwajah sementara. Nah, pasal 17 ayat 7 kan hanya keturunanmu, berarti Ishak, Yakub, dan Israel. Kayaknya itu bersifat sementara, berwajah sementara. Namun, keturunannya dalam Kristus membuat perjanjian ini berlaku selamanya. Galatia 3 tadi, ayat 16. Coba kita lihat lagi. Galatia 3, ayat 16. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus.
Jadi di dalam Galatia 3 ayat 16 ini, perjanjian ini menjadi kekal. Makanya berlaku untuk kita juga, karena keturunan Abraham itu hanya satu. Disebut di situ adalah Kristus. Perjanjian itu menjadi tidak sementara, menjadi kekal. Dan kita lihat di dalam ayat 7, Abraham sujud. Ya, kita melihat di dalam tayangan, sujud berarti kepasrahan kepada Allah dalam pergumulannya. Tapi bisa juga sujud ini berarti perasaan bersalah karena telah bertindak sendiri untuk mewujudkan keturunan yang besar itu, besar jumlahnya, sesuai janji Allah itu. Ya, jadi kita lihat di dalam pasal 16 itu ya, saudara-saudara, itu kan ada persekongkolan antara suami dan istri, Abraham dan Sarah. Wah, janji Tuhan nggak jadi, nggak datang nih. Mari, ya coba ambil Hagar, hambaku itu, ambil aja jadi istrimu. Oh, mungkin dari dia lah aku dapat mendapat keturunan. Ya, daripada kita tunggu janji Tuhan, ya lebih baik kita melangkah sendirilah, ambil langkah sendiri. Nah, inilah yang dikatakan mungkin juga perasaan bersalah. Karena suami istri ini bertindak sendiri, mewujudkan keturunan yang ingin mewujudkan keturunan yang besar jumlahnya, sesuai janji Allah. Ya. Namun, saudara-saudara, dalam slide berikutnya kita lihat, inilah yang mengharukan. Sebaliknya, Tuhan tidak menghakimi, tidak menghukum. Sebaliknya, Tuhan mendekati dia. Mendekati dan membangun relasi semakin intim. Keintiman dalam relasi inilah yang ditandai dengan penggantian nama Abram menjadi Abraham. Ini anugerah ya, mengharukan sekali bahwa kesalahan dalam pasal 16 tidak dihakimi, tidak dikutuki, tidak dihukum, tapi Allah mendekat dalam rahmat-Nya, membangun keintiman yang lebih mesra. Nah, apa makna dari penggantian nama itu, saudara-saudara? Yang pertama, kita lihat dalam slide berikutnya, itu menjadi tanda peneguhan dalam pergumulannya. Nama baru itu biasanya diberikan kepada orang, berarti yang selama ini meragukan diperteguh. Ya, diperteguh dengan nama Bapa banyak bangsa. Ya, Abraham itu Bapa banyak bangsa. Keyakinan dan harapannya diperteguh. Yang kedua, penggantian nama itu biasanya atau bisa berarti pemberian nama yang berarti pemberi ini kuasa atas yang diberi nama baru. Ya, seperti ayah memberi nama kepada anaknya, berarti memiliki dan berkuasa atasnya dan mengarahkan anak itu sesuai dengan nama yang diberikan. Jadi saya ingat ada dalam budaya-budaya Asia juga mengganti nama. Ada orang mengganti nama karena sakit-sakitan. Jadi bapaknya memberi nama baru. Ada orang yang punya pergumulan anaknya, dia ingin anak laki. Tapi kok perempuan terus? Lalu ada yang memberitahu, ya, supaya nama anak diganti, nama yang anak terakhir diganti. Maka nama anak yang terakhir diganti, maka anak berikutnya laki. Jadi percaya tidak percaya dalam budaya-budaya Asia, mengganti nama ini adalah biasa untuk memperteguh, meyakinkan, dan sekaligus menyatakan kuasa dari pemberi nama untuk mengatur kehidupan yang diberi nama itu. Nah, kita melihat ayat 15 dan 16. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham.
tentang istrimu, Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah. Itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya, sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Jadi Tuhan bilang tentang istrimu juga sama. Jangan lagi sebut nama lamanya, tapi diberi nama baru. Dan kita lihat slide berikutnya. Istri Abraham juga dilibatkan dalam hubungan atau relasi yang lebih intim dengan Allah. Ya, jadi dalam pasal 16, kita sudah dengar Sarai ikut tidak percaya kepada janji Allah dengan mengatakan kepada suaminya, engkau tahu Tuhan tidak memberikan aku melahirkan anak. Pasal 16 ayat 2. Ya. Jadi ada keterlibatan Sarah dalam bertindak sendiri, tidak percaya kepada janji Tuhan. Ya. Namun Sarai, nah di slide berikutnya, sama dengan Abraham, tidak dihukum, tidak dihakimi. Ya, jadi tindakan dalam pasal 16 itu tindakan persekongkolan tidak percaya. Tuhan tidak memberikan aku melahirkan anak. Nah ini sama dengan Abraham. Namun Sarai tidak dihakimi, tidak dihukum karena ketidakpercayaannya. Melainkan dibarui namanya sebagai tanda hubungan baru dan kepemilikan Tuhan atas Sarah. Ya seperti Abraham tadi, diberi peneguhan sekaligus diberi tanda bahwa Tuhan berkuasa atas Abraham dan Sarah sekarang. Jadi pasal 17 ini, saudara-saudara, berisi kesaksian tentang hubungan Allah dengan Abraham dan Sarah yang tidak selalu intim dan tidak selalu renggang. Ini adalah perjalanan bersama yang penuh perjuangan jatuh bangun, gagal berhasil. Allah tidak meninggalkan dan mengutuk mereka waktu tidak percaya kepadanya. Sebaliknya, mereka tidak meninggalkan Allah waktu ia tidak mewujudkan janjinya dengan segera. Dan inilah suatu model perjalanan bersama Tuhan yang tidak selalu mulus, tidak selalu indah, penuh pengalaman gagal berhasil, jatuh bangun. Ya, kita masuk ayat 17. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa, serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Mungkinkah Sarah yang berumur 99 tahun melahirkan seorang anak? Jadi ini tadi yang disitir Pak Sani. Tertawa. Mungkinkah seorang berumur 100 tahun? Ya, mungkinkah seorang ibu berumur 99 tahun tertawa? Di dalam pasal 18 ayat 2 sama, Sarah juga tertawa. Ya di sini Abraham yang tertawa. Tapi dalam pasal 18 ayat 2 dikatakan ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, Tuhanku, aku telah mendapat kasih Tuhan. Janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini. Nah, itulah kisah dalam pasal 18 bahwa Tuhan mendatangi dia. Tapi di situ Sarah
tertawa. Ayat 12 dari pasal 18. Ya, bukan ayat 2, ayat 12. Maaf. Tertawalah Sarah dalam hatinya. Dia berkata begini, akan birahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua? Jadi baik Abraham dalam pasal 17 maupun Sarah dalam pasal 18 tertawa. Jadi gagasan tentang akan lahirnya seorang ahli waris dari pasutri ini menggelikan hati mereka. Tetapi ini juga merupakan sikap jujur dalam hubungan dengan Tuhan. Berani tertawa-tawa, geli di hadapan Tuhan karena Abram dan Sarai menerima nama baru, menerima relasi baru, tapi janji belum diberikan. Nah, kita melihat dalam tayangan berikut ini ya. Dalam hal ini, tertawa menjadi rasa geli atas ketidakserasihan, ketidakcocokan antara kenyataan, Dasein-nya bahasa Jerman, dan yang seharusnya, sollen. Ya, jadi nama baru sudah diberi, peneguhan sudah diberi, kepemilikan sudah diberi. Itu Dasein-nya, janjinya. Tapi sampai saat itu belum diwujudkan, belum dipenuhi. Padahal usia sudah 100 tahun. Ya, jadi ada jarak antara pengalaman nyata dengan yang seharusnya yang ideal menurut janji Tuhan. Ini menjadi tanda saudara-saudara bahwa Abraham akrab dengan Allah. Ya, dikatakan dalam slide berikutnya ya. Berani berlaku jujur, namun pasrah kepada Allah. Meskipun pergumulan iman belum selesai. Jadi ini menarik sekali. Ia pasrah meskipun Dasein belum sesuai dengan Dasolen. Meskipun kenyataan belum sesuai dengan janji Tuhan. Disebut di sini, pergumulan iman belum selesai. Kita masuk refleksi. Pengajaran bahwa Abraham, bapak orang beriman, karena selalu percaya penuh kepada Tuhan, itu kurang tepat. Bahan dari kejadian 7 ini, kejadian 17 ini, menunjukkan kepada kita yang lebih sesuai kenyataan. Yaitu bahwa Abraham dan istrinya menjalani kehidupan beriman yang jatuh bangun dalam mengikuti Allah. Namun berlaku pasrah dengan jujur untuk mengakui bahwa dalam hidup beriman ada yang tidak selalu lancar. Antara kenyataan dan yang seharusnya bisa ada tidak kesesuaian, tidak serasi. Ya. Nah, kita sebagai anak-anak Abraham terpanggil dan diajar untuk berlaku jujur dalam hubungan dengan Allah yang di satu pihak menerima janji, menerima peneguhan, tapi kenyataan menunjukkan bahwa kita juga tidak sepi pertanyaan. Kita mempertanyakan, mungkin pernah juga kita salah
karena ingin bertindak sendiri seperti Abraham dan Sarai. Ya, kita ya kata Pak Sani tadi tidak hanya sekedar mempertanyakan dan juga agak ngecek. Mungkin kita juga pernah agak mengecek, mempertanyakan mana janjinya, katanya menyertai kami. Ya. Apalagi saudara-saudara dalam situasi kita ya, atau rimba kehidupan yang penuh wabah penyakit, seluruh dunia menjadi takut. Bahkan banyak orang yang kehilangan kekasih, kehilangan anggota keluarga, padahal sudah berdoa, sudah memohon, tolong sembuhkan. Itu Tuhan memberi pengalaman bahwa tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Damai sejahtera, penyertaan. Tapi kita sebagai keturunan Abraham, sebagai bagian dari pengikut Kristus yang disebut anak-anak Abraham, berjalan terus, jatuh bangun, gagal berhasil, tapi tidak pernah untuk melepaskan dan meninggalkan Allah. Amin. Mari kita berdoa untuk apa yang kita renungkan. Terima kasih ya Tuhan, bahwa daripada-Mu kami telah menerima janji sebagai anak-anak Abraham, bahwa kami di dalam Kristus menjadi pemilik atau pewaris dari janji Tuhan mengenai perjalanan yang disertai, yang ditemani dalam jatuh bangun kami, dalam gagal dan berhasil kami. Kadang-kadang kami mantap, kadang-kadang kami ragu. Tuhanlah yang memberikan bahwa kami milik-Mu, bahwa kami mempunyai nama yang diberikan. Kami telah disangkutkan dengan nama Kristus, sehingga disebut orang Kristen. Bahwa kami melakukan perjalanan dalam rimba kehidupan yang kami tidak tahu persisnya seperti apa, tapi terus ingin berpaut padamu, ingin berpegang padamu dan menurut. Bantulah kami ya Tuhan, supaya dalam kenyataan sering tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan Tuhan, kami tidak melepaskan pegangan kami pada Tuhan. Tolonglah kami supaya dalam program pemerintah untuk menolong masyarakat kuat, sehat, sehingga dapat bekerja untuk mengatasi berbagai problema ekonomi. Tuhan membuat kami tabah. Berilah kepada pemerintah, para dokter, perawat, para anggota masyarakat, suatu kerjasama untuk bahu-membahu mendatangkan keadaan yang lebih baik, lebih sehat, dan bisa bekerja untuk memulihkan ekonomi keluarga maupun ekonomi bangsa. Lindungilah para dokter, para perawat yang bergumul terus melindungi masyarakat, supaya mereka kuat, mereka sehat, dan dapat melakukan persembahan mereka berupa keahlian untuk menjaga masyarakat. Sehingga vaksinasi, program untuk menyehatkan masyarakat berhasil, dan kami semua bisa lebih kuat, lebih bisa bekerja dengan bebas untuk melaksanakan apa yang diperlukan bangsa kami, masyarakat kami. Syukur karena Tuhan mendekati kami dan berjalan bersama kami siang malam. Dengarlah kami memohon dalam Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kita akan menutup PA ini, saudara-saudara, dengan menyanyikan ayat 2 dan 3 dari PKJ 164. Saudara-saudara, dengan demikian kita mengakhiri PA kita malam ini dengan menyanyi PKJ 164 ayat 2 dan 3. Jika badai menyerang, awan turun menggelam, carilah di atas awan langit
kasih yang kekal. Lihatlah warna-warninya, lambang cinta yang besar. Tuhan sudah beri janji, jangan lagi kau lupa. Habis hujan tambah lagi, bagai janji yang teguh. Di balik duka menanti, langit kasih Tuhanku. Jauh antara putus asa, walau jalan berat, berteguh kepercayaan dan langkahku bertegak. Tuhan adalah kasih, itulah penghiburku. Di atas duka bercahaya, langit kasih Tuhanku. Habis hujan tampak lagi, bagai janji yang teguh. Di balik duka menanti, langit kasih Tuhanku. Habis hujan tampak lagi, bagai janji yang teguh. Di balik duka menanti, langit kasih Tuhanku. Di balik duka menanti, langit kasih Tuhanku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah kita berjalan di bawah kasih Tuhan. Selalu ada penyertaannya. Demikian kita mengakhiri PA dan selamat malam. Tuhan memberkati semua. Amin.